Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 SMA Ma'arifates. Kali ini Bu Indah akan menjelaskan tentang materi tentang kolonialisme. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu menampilkan PowerPoint beserta penjelasannya. Nanti kalian catat berupa resum apa saja informasi yang kalian dapatkan setelah menonton video ini. Ya, Ibu mulai dari yang pertama, perkembangan pengaruh Barat pada masa kolonial. Nah, di sini kita tentunya masa kolonial itu tidak lepas dari masa penjajahan. Nah, Ibu mengajak kalian untuk bersyukur bahwa pada kesempatan saat ini kalian merasakan kemerdekaan, lepas dari pengaruh Barat dan lepas dari masa penjajahan. Nah, materi apa saja yang akan Ibu jelaskan di kesempatan kali ini, yaitu tentang penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa, munculnya kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia, kemudian perluasan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia, kemudian kebijakan pemerintah kolonial pada abad ke-19. Oke. Nah, masuk ke materi penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Nah, ini sebenarnya apa sih yang mendorong penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa? Yang pertama, yaitu bangsa Eropa itu berkeinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah. Ya, karena apa? Rempah-rempah di Eropa sana itu mahal. Karena ketika bangsa Eropa itu sebelumnya dengan mudah mendapatkan barang dagangan dari kota Konstantinopel, begitu kota Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani, bangsa Islam, maka bangsa Eropa ditutup jalur perdagangannya dan dibatasi. Nah, disinilah sehingga rempah-rempah menjadi mahal dan mereka berupaya untuk mendapatkan rempah langsung dari sumbernya. Nah, kemudian adanya kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas, yang ini tentunya menunjang pelayaran ya sebagai petuah dan memperlancar kegiatan penjelang samudra. Nah, kemudian adanya keinginan untuk menyebarkan agama Kristen di luar benua. Karena apa? Karena Islam itu menjadi salah satu, bukan musuh ya, tapi yang mengalahkan bangsa Eropa pada waktu itu, sehingga berupaya mereka untuk mencari umat Kristen banyaknya. Nah, semangat untuk menyebarkan agama ya. Kemudian ada lagi adanya keinginan untuk membuktikan bahwa bentuk bumi itu bulat. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kopernikus ini mau membuktikan benar nggak sih? Nah, itu. Kemudian semangat mencari daerah baru dan didorong semangat 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, kemudian kita langsung saja ke jalur perdagangan atau jalur kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Rutenya seperti apa? Dilihat di peta, itu ada garis-garis yang berwarna merah, biru, dan hitam. Untuk yang berwarna merah itu menunjukkan jalur perdagangannya punya Portugis. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian kalau yang biru itu jalur perdagangannya dari Belanda. Kemudian kalau untuk yang warna hitam itu jalur perdagangannya Spanyol. Dari jalur perdagangan itu bisa kita lihat dan anak-anakku bisa cermati bahwa kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia, yang pertama itu Spanyol ya, kita lihat Spanyol itu berarti berwarna hitam. Nah, ini Christophorus Columbus dari Lisbon ini berlayar ke barat menyeberangi Samudra Atlantik. Kita lihat Christophorus Columbus ini berlayar dari Lisbon. Nah, ini ke sini menyeberangi Samudra Atlantik. Oke. Kemudian berlayar ke barat ya. Kemudian 1492, hati-hati, pada tahun 1492 berhasil menemukan benua Amerika. Di sini nih benua Amerikanya. Nah,
Kemudian diterbitkan 1519 oleh Ferdinand Magelhaens dan juga Sebastian Elcano. Nih, sampai sini si Columbus berhasil menemukan benua Eropa. Aku menemukan benua, kemudian kembali ke Spanyol, dan pelayaran selanjutnya 1519 dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian de Elcano. Nah, menempuh rute yang pernah dilalui oleh Columbus dan akhirnya 1521, nah ini Magelhaens dan Sebastian de Elcano ini melanjutkan perjalanan sehingga sampai ke Massawa. Berarti memang bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat, langsung terus berlayar tapi jujulnya sampai sini. Nah ini sampai ke Massawa. Massawa itu mana? Filipina. Nah, tapi di sini Magelhaens itu beserta para rombongannya itu tidak diterima dengan baik oleh penduduk asli Filipina yang masih primitif. Setelah kita itu pendatang memang harus bersikap yang baik ya seharusnya. Nah, tapi tidak, dengan Magelhaens justru ditolak, dan di sini ada peperangan ya. Sehingga Magelhaens mati terbunuh, dan yang melanjutkan perjalanan adalah Sebastian de Elcano sampailah ke Maluku. Bisa dilihat rutenya sampai ke Massawa Filipina, kemudian ke Maluku. Nah ini. Kemudian tiba di Tidore 1521. Oke, seperti itu. Itu tentang rute perjalanan dari Spanyol. Nah, sekarang kalau yang langsung saja ya, kalau yang Portugis kita lihat. Portugis itu berarti yang berwarna merah. Kalau yang Portugis ini tokohnya adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso ini beda rutenya dengan yang dilalui oleh Spanyol. Portugis memilih melalui daerah yang di sini lewatnya Samudra Hindia ya, masuk langsung terus Portugis ya, langsung terus kemudian ke arah, nah ini Tanjung Harapan ya, sampai ke Tanjung Harapan, kemudian sampai ke India. Wah, ini Portugis mampir-mampir ya, melalui rute yang berbeda. Dia sampai Tanjung Harapan, kemudian dia sampai India, membuat kantor dagang di sana, kemudian ini masuk ke Selat Malaka, ini kemudian baru masuk ke Malakanya. Nah, ini kalau yang Portugis. Sedangkan kalau yang Belanda, oke maaf, kepencet mana tadi. Kalau yang Belanda, nah ini paling mudah ini rutenya karena sudah dibuatkan jalur oleh yang terdahulu. Ini Belanda. Dari Belanda langsung ke ini mana nih? Belanda. Oh, ini langsung ke Pulau Jawa ya. Langsung ke Pulau Jawa. Ini mampir ke Bali. Kemudian masuk lagi. Ini baru ke Bali, Banten ya. Masuk Belanda itu ke Banten dulu, masuk Bali, baru masuk ke Malaka. Nah ini rutenya langsung ini lewat Samudra Hindia langsung. Gak perlu muter-muter, gak perlu sampai ke India juga, karena sudah tahu dari para pelayar atau pelaut sebelumnya. Nah, itu dia tentang rute dari perjalanan kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, sekarang ngapain aja sih mereka setelah datang ke Indonesia? Ternyata awalnya ketika memperoleh barang dagangan itu ternyata setelah barang dagangan yang melimpah, mereka yang tujuannya awalnya berdagang itu kemudian ingin menguasai wilayah Indonesia. Nah, ternyata kemudian mereka membentuk VOC. Nah, kenapa dibentuk VOC? Karena sesama pedagang barat, khususnya Portugis, Spanyol itu berebut dagangan, dan juga orang-orang Belanda pun juga saling berebut barang dagangan. Nah, sehingga di sini muncul ide untuk membentuk
Serikat dan oleh Oldenbarneveldt di sini agar para pedagang Belanda jaya atau memiliki kekuatan. Nah, sehingga dibentuklah perdagang Hindia Timur yang disebut Verenigd Indisch Compagnie atau VOC 1602. Siapa nama pemrakarsanya? Oldenbarneveldt ya. Nah, di sini untuk mengatasi persaingan antar Belanda. Nah, kalau untuk pemimpinnya atau untuk kepalanya ini dikepalai oleh Francois Wittert. Nah, ini selanjutnya next, tujuan dibentuknya VOC mana ini. Nah, yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda sehingga keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Ya, tentunya seperti itu agar para pedagang-pedagang pengusaha-pengusaha Belanda itu bersatu. Agar apa? Agar keuntungannya besar di Belanda. Kemudian memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa dan bangsa Asia lainnya. Dan yang ketiga, membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang ingin menguasai wilayah Belanda. Nah, ternyata selain di daerah jajahan itu mereka saling bersaing, di daerah Eropa, sama-sama di Eropa pun mereka memang sedang bersengketa. Nah, ini. Next, untuk kebijakan perdagangan VOC, kebijakan kongsi dagang Belanda di Hindia Timur dilakukan dengan mengadakan eksploitasi agraris seluruh wilayah Indonesia. Eksploitasi itu memanfaatkan atau eksploitasi artinya eksploitasi itu memaksimalkan sumber daya yang ada ya. Itu secara besar-besaran. Nah, di seluruh Indonesia, yang pertama, VOC menentukan luas areal penanaman rempah-rempah. Nah, ini menentukan. Kemudian selain menentukan luas, menentukan jumlah tanamannya, melarang menjual kepada pedagang Eropa lainnya, melakukan ekstirpasi, ya kan, atau penebangan. Nah, ini kenapa kok dilakukan penebangan, Bu Endah? Bukannya kalau semakin banyak tanamannya akan semakin melimpah barang dagangannya? Tidak, tentu ya. Kalau semakin banyak tanamannya, otomatis harganya akan turun. Nah, otomatis kalau harganya turun, jauh-jauh mereka sampai ke Indonesia, harganya murah. Nah, ini mereka akan rugi. Nah, ini juga rakyat diwajibkan menanam tanaman tertentu yang jumlahnya juga diatur oleh VOC. Harganya juga yang menentukan oleh VOC. Nah, seperti di beberapa wilayah ini juga menjadi plot-plot daerah untuk ditentukan VOC, diantaranya di daerah Banten, di daerah Mataram, di daerah Priangan, ini kopi dan sebagainya. Gitu. Nah, kebijakan politik untuk VOC ini agar mudah menguasai wilayah yang ia duduki adalah dengan divide et impera. Artinya apa? Mereka melakukan adu domba, tipu muslihat, dan juga memecah belah agar mudah untuk dikuasai. Nah, kemudian runtuhnya VOC, materi yang terakhir, VOC runtuh karena beberapa hal, diantaranya adalah banyaknya pegawai yang curang atau melakukan korupsi ya. Pajak dari rakyat atau dari pribumi itu sebelum masuk ke VOC kan lewat perantara-perantara. Nah, perantara-perantara selanjutnya ini semakin di atasnya lagi itu talang teles ya, selesai habis ini dari bawah untuk masuk ke kasnya VOC. Nah, kemudian banyak pengeluaran VOC untuk biaya perang ya, karena rakyat tadi dibebani untuk menanam tanaman yang harus ditanam oleh VOC, kemudian rakyat dibebani luas wilayahnya untuk ditanami tanaman yang digunakan VOC. Nah, ini sehingga menimbulkan menimbulkan pemberontakan bagi rakyat-rakyat yang di situ tidak setuju atau menentang. Nah, kemudian banyak peperangan-peperangan ya, seperti perang Hasanuddin, perang-perang Diponegoro dan sebagainya. Kemudian banyaknya gaji yang harus dibayar. Nah, ini untuk pegawai yang banyak. Karena apa? Karena orang Belanda yang ada di sini semuanya harus digaji. Nah, itu kemudian pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberikan
memberatkan setelah pemasukan VOC